Jika internetnya agak berat, Bapak Ibu diperkenankan juga untuk off kamera ya, untuk memperlancar jaringan di Bapak Ibu ya. Nanti ketika diskusi bisa on lagi. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat layar komputer saya? Sudah, Pak. Sudah ya, Bisa, Pak. bisa ya, baik. Mohon maaf saya demonya dari awal lagi ya, Bapak Ibu tidak apa-apa ya. Iya, Dari Pak. awal menggunakan tracker ya. Pertama Bapak Ibu kan sudah menginstal ya, mendownload versi yang saya sarankan kan gitu ya, kemudian menginstal. Kemudian melakukan pin ya, pin di taskbar komputernya sehingga ada seperti ini. Terlihat di layar komputer saya tunjukkan menggunakan kursor mouse ini. Terlihat ya, di sini di bawah ini. Oh iya, Pak. Ya, ada ya. Bapak Ibu di komputernya sudah seperti ini ya. Sudah di pin. Ya, sudah. Jadi ketika mau buka tracker tinggal diklik sekali ini ya. Ya, sudah ada ya. Sudah saya pastikan sudah ada seperti ini biar mudah. Nah, kalau sudah ada seperti ini kita klik sekali saja. Klik sekali, tunggu karena berat aplikasinya ini. Kita tunggu beberapa saat. Jangan panik, jangan diklik terus-terusan nanti terbukanya banyak. Bisa jadi komputernya hang ya karena banyak tracker yang terbuka. Cukup klik sekali saja. Nah, sehingga muncul seperti ini. Terlihat di layar Bapak Ibu nih, aplikasi tracker saya masih kosong. Terlihat, Pak. Terlihat, baik. Baik, karena versi saya itu tidak update gitu ya, tidak apa-apa. Ini di close saja. Ada tawaran untuk versi terbaru. Saya akan menggunakan versi lama saja karena masih bisa saya pakai dengan baik. Baik, kemudian kita coba latihannya menggunakan video bawaan dulu ya, supaya bagus videonya. Kita open di sini. Kemudian cari di dokumen biasanya ya. Ada di dokumen. Kemudian ada di folder tracker. Kita cari. Nah, ini ya, folder tracker. Di kumpulan video ya, folder kumpulan video. Bapak Ibu sudah aman ya? Ketika menginstal sudah dicentang, waktu menginstal itu videonya dimasukkan dengan eksperimennya juga. Nah, kemudian kita cari gerak parabola yang ini ya. Ball toss out ya. Nah, kalau rekaman dari video bawahan ini bagus, sudah posisinya sudah ini ya tegak gitu ya. Kemudian jelas gitu kan. Bendanya jelas, backgroundnya hitam, kontras, bendanya putih. Ada markernya seperti ini gitu ya. Sudah sangat jelas. Nah, tapi kadangkala kalau hasil rekaman dari HP kita merasa posisinya sudah ini ya, sudah tegak gitu ya. Ketika dibuka di tracker ternyata terbalik seperti ini misalnya. Misal seperti ini terbalik. Jangan panik Bapak Ibu ya, ada yang mengalami seperti ini Bapak Ibu yang sudah praktek mengambil video sendiri? Ada, Pak. Ada ya, tinggal dicari caranya ya, di sini aja di daerah video ini, klik kanan, pilih filter gitu ya. Jadi ulangi, klik kanan, pilih filter, disorot ke filter ini, new, kemudian rotate. Nah, sesuaikan kemana arahnya gitu ya. Nah, coba ke sini. Nah, seperti ini. Sehingga menjadi tegak lagi sesuai yang kita harapkan. Oke. Itu ya tambahannya ya, di video tutorial saya tidak ada. Yang ada di LMS tidak menyampaikan cara memutar atau memfilter rotate ya untuk video yang terbalik. Tapi di rekaman-rekaman Picon sebelumnya ada kalau Bapak Ibu jeli melihat-lihat video-video rekaman di angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, setelah ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Tentukan dulu batas awalnya ya. Batas awal frame-nya kita akan menganalisis dan batas akhirnya ya. Karena kan di awal banyak frame yang tidak perlu kan. Ayunan tangannya kan tidak perlu. Oke. Nah, caranya tinggal diklik di sini ya, dimajukan saja. Sedikit-sedikit. Terus diklik sampai di mana.
Nah, baru lepas bola di sini mulai kita akan tandai sebagai awal bola bergerak ya, lepas dari tangan kan. Ini sudah ada di sini nih. Sudah jauh premnya, tinggal diarahkan ke sini. Kalau Bapak Ibu bisa melihat pointer dari mouse saya, penunjuk mouse-nya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, arahkan ke sini, kemudian klik kanan. Kemudian pilih set start frame ya. Ini di awal, ini katanya di slide 9, tergantung nanti ya. Ini kebetulan saja video ini pas bolanya itu lepas pada slide ke-9. Pada frame ke-9, tinggal di set di sini. Oke, sebentar ada yang mau gabung dulu nih. Oke, saya balik lagi ke trackernya. Nah, sehingga penanda yang di bawah yang warna hitam ini, segitiga hitam ini pindah ke sini. Artinya sekarang videonya itu berawal dari sini ya, bukan dari sini lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita tentukan ujungnya ya. Ujungnya di mana? Nah, di sini misalnya ya. Tinggal seperti tadi. Klik kanan, set and frame. Kita coba diputar. Balik lagi ke sini, di play lagi. Ini kelebihan sedikit, nggak apa-apa ya. Nanti kita geser lagi. Langkah berikutnya apa Bapak Ibu setelah ini? Kita tentukan koordinat kartesiusnya ya. Ini ada cara langsung di sini nih. Perhatikan penunjuk mouse saya ini di sini ya, pointernya. Tinggal diklik, nanti akan keluar ini. Ini ada tanda strip kecil ini menunjukkan bahwa garis di sini adalah sumbu X positif ya. Yang strip ini. Ini berarti X negatif, ini Y positif, ini Y negatif. Nah, untuk memperbesar kita scroll dulu ya supaya lebih presisi ini posisinya. Nah, kita scroll ke depan, kemudian bisa digeser-geser. Kita posisikan titik 0,0-nya di posisi bola di awal bola bergerak ya. Tarik saja nih. Arahkan ke kartesiusnya, kemudian kita tarik. Nah, sampai sini. Kita perkecil lagi dengan scroll ke belakang. Di mouse-nya itu ada rodanya, itu kita scroll ke belakang. Nah, seperti ini. Kita tes lagi ya gerakannya, apakah sudah cukup. Oh, ternyata kelebihan ya. Sebaiknya berhenti di sini kan. Kalau begitu kita pundurkan saja. Nah, sampai sini. Klik kanan lagi di sini. Klik kanan, set end. Nah, kita coba lagi di tes. Sudah jadi ya, Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa dikunci koordinatnya supaya tidak tergeser lagi. Tidak sengaja tergeser lagi oleh Bapak Ibu ya. Caranya tinggal di klik kanan di sini ya. Klik kanan lock. Nah, sehingga ini koordinatnya tidak akan bergeser lagi. Langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Setelah menyeting atau mengatur koordinat kartesiusnya, langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Buat itu Pak, yang titik itu ya, point mesh itu ya. Sebelum ke point mesh, kita kalibrasi dulu. Iya betul, kalibrasi dulu. Nah, tinggal di sini ya, tinggal di sini klik new calibration stick. Nah, supaya lebih presisi kita perbesar dulu di scroll. Geserkan ini biar kelihatan yang ujung atas ya. Ini posisinya sudah ada tulisan calibration stick A ya. Ini yang aktif sekarang, mode kalibrasi yang aktif. Kalau tadi kan ada, tadi sedang mengaktifkan sumbu kan. Nah, sekarang kalibrasi. Oke, arahkan ke sini penunjuknya ke ujung, kemudian tekan tombol shift ya di komputer, di keyboardnya. Tombol shift ditekan sehingga berubah menjadi kotak, kemudian diklik kiri. Lepas saja udah. Ada tanda di sini ya, tanda biru. Nah, kita geser lagi ke bawah, ke ujung bawah. Kemudian shift, klik lagi. Gitu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya?
Kemudian saya perkecil lagi dengan scroll di mouse-nya itu ke belakang. Nah, ini angkanya masih sembarang ya. Untuk kalibrasi kita beri nilai sesuai dengan panjang dari penanda ini. Panjang aslinya berapa? Di sini panjang aslinya 1 meter. Berarti kita ganti di sini. Diganti menjadi 1 meter. 1 enter ya. Di sini tertulis 1,000 meter. Jadi 1,000 meter. Nah, kalau sudah selesai seperti ini bisa dikunci juga ya. Yang garis warna biru ini, garis kalibrasinya kita kunci. Klik kanan, lock juga. Oke. Boleh juga kita sembunyikan dulu ya, supaya tidak terganggu atau menghalangi kita untuk bekerja tadi pada saat tracking nanti. Untuk menghilangkan koordinat kartesius, menyembunyikan bukan menghilangkan ya, menyembunyikan kita klik lagi di sini. Nah, garis ini pun garis kalibrasi kita sembunyikan dengan klik di sini. Oke. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita akan melakukan tracking ya. Caranya di sini create point mesh. Nah, sehingga muncul tulisan di sini massa A ya. Abaikan dulu masanya sekian kilogram karena kita tidak sedang membahas dinamika gerak, tapi sedang kinematika gerakan. Perhatikan, pastikan di sini aktif ada tulisan ini. Baru bisa tracking. Posisikan ini posisi slide-nya di pertama ya. Oke. Untuk memulai tracking masih menggunakan tombol shift juga ya. Arahkan ini. Oke, perbesar dulu supaya presisi ya. Scroll ke depan. Oke. Kemudian arahkan pointer mouse-nya ke arah bola. Tekan shift, tombol shift di keyboard. Sehingga ada kotak putih kan gitu ya. Kemudian klik kiri. Nah, muncul kotak merah ya. Kotak merah dan bolanya pindah ke sini. Kejar lagi arah pointer mouse-nya ke sini. Tekan shift lagi, klik lagi. Nah, sudah dapat 2 titik. Kejar lagi, klik lagi. Terus gitu ya Bapak Ibu ya. Terus sampai selesai. Terus. Oke, saya perkecil lagi. Sudah selesai ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Nah, kalau kita lihat lagi menggunakan patokan di koordinat kartesiusnya, kita aktifkan lagi, diklik. Kita balikan lagi videonya. Kita coba play. Nah, ini arahnya sudah membentuk pola arah gerak parabola. Ada jejaknya gitu ya, dan ada grafiknya. Sampai sini berarti kita sudah berhasil mengambil data kuantitatif ya. Mengambil nilai-nilai atau besaran-besaran fisikanya ya dari suatu gerak. Di sini ada tabelnya juga. Tabel waktu dan tabel jarak benda itu setiap waktu tertentu terhadap sumbu X-nya dan terhadap sumbu Y-nya. Misal pada titik kedua ini, pada titik kedua, pada detik yang waktu yang kedua 0,033 detik, jarak ke sumbu X-nya itu 4,8 kali 10 pangkat negatif 2, 0,048 ya meter. Nah, dari sini ke sininya. Kemudian jarak dari sini ke sini ya. Kemudian jarak sumbu Y-nya 6,6 kali 10 pangkat min 4. Jadi dari sini ke sini. Tingginya gitu ya itu ya. Y itu tingginya. X itu panjang. Pindahkan dari awal sini ya. Pindah ke sini. Terus pindah lagi makin jauh gitu ya. Itu X-nya. Kalau Y-nya berarti ke atasnya naik. Naik menjauh mendekat lagi gitu ya. Mendekati 0 X-nya lagi.
Oke, sampai sini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menganalisis atau menambah grafik juga bisa ya. Tinggal klik plotnya, tinggal ini. Nah, Bapak Ibu cukup 2 grafik saja untuk gerak parabola, yaitu grafik X terhadap T, grafik Y terhadap T sementara ini ya. Nah, untuk X terhadap T kita bisa menganalisis dalam rangka mencari kecepatan searah sumbu X gitu ya. Kecepatan mendatarnya. Nah, di sini kita klik kanan saja. Klik kanan analisis. Nah, ini yang tadi ya. Ini garis ini masih belum berupa garis kurva, tapi ini garis yang menghubungkan 2 titik yang berdekatan. Lines ini ya, kita hilangkan saja. Yang kita perlukan adalah kurvanya. Untuk mendapatkan kurva dari titik ini, kita klik analisis, klik kurva fit. Seperti ini. Kemudian karena pola titiknya sebarannya ini linier, maka kita pilih yang lain gitu ya, yang lain ini. Sehingga keluar persamaan X sama dengan A dikali T ditambah B. Ini X-nya, ini T-nya. A-nya berapa? Di sini 1,6 kali 10 pangkat 0, berarti 1,6 ya. B-nya berapa? Negatif 8,1 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti 0,006, berarti hampir 0 B-nya ya, mendekati 0 di sini. Nah, kalau dilihat di sini X ini kan jarak. Ini berarti satuannya meter ya. Maka A kali T ini juga harus satuannya meter. Sementara T ini kan detik ya, satuannya waktu kan. Nah, maka A ini satuannya apa? A besar ini. Supaya jadi meter. Satuannya meter per detik. Karena meter per detik dikali detik, hasilnya meter. Sama dengan X ini meter. Berapa A-nya nilainya? 1,6. Satuannya berapa? Meter per detik. Apa itu? Kecepatan searah sumbu X. Jadi kecepatan, kan ada bayangannya ya kalau ada lampu di atas gitu kan. Kemudian bolanya itu dilempar gitu kan, ada bayangan di bawah. Nanti bayangannya kan jalan gitu ya. Akan jalan di bawah itu ya bayangannya. Nah, itu gerakan bayangan searah sumbu X. Seperti ini. Mohon maaf saya close dulu ini. Ketika digerakkan, ini kan gerakannya aslinya kan ke sini. Melengkung aslinya. Tapi kan ada bayangan di sini ya. Ada bayangan di sini sampai ke sini. Nah, itu adalah kecepatan bayangannya itu. Yaitu kecepatan benda searah sumbu X. Gitu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Nah, kemudian satu lagi, ada juga kecepatan searah sumbu Y. Jadi kalau dilihat dari samping, walaupun gerakannya seperti ini, maka akan terlihat seperti ini kan gerakannya ya. Ke atas, ke bawah, turun lagi gitu kan. Kalau dari samping, nah itu adalah gerakan searah sumbu Y. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis, ini saya close dulu. Ini ketemu ya kecepatan searah sumbu X-nya. Kemudian kita bisa menganalisis dari kurva Y-nya terhadap waktu. Jadi gerakan benda sepanjang sumbu Y-nya. Klik kanan lagi, analisis. Ini yang tadi kita hilangkan dulu titiknya. Kemudian garisnya juga tidak perlu. Kemudian kurva fit juga tidak perlu sementara. Nah, seperti ini kan, sebarannya ini kan tidak mungkin sebaran garis ya. Ini adalah sebaran melengkung atau parabola. Jadi kita pilih analisis, klik kurva fit, nanti jangan line, tapi pilih yang parabola. Parabola di sini. Nah, jadi ini adalah kurvanya. Keluar kurva pasti keluar persamaan. Kalau tadi persamaannya pangkat 1 T-nya, sekarang persamaannya pangkat 2. Karena melengkung. Y sama dengan A dikali T pangkat 2 ditambah B dikali T ditambah C. A-nya berapa? A-nya negatif 4,6 kali 10 pangkat 0. B-nya 2,5 kali 10 pangkat 0. Tadi masih ingat B-nya berapa? Tadi apa? Kecepatan searah sumbu X-nya berapa tadi Pak? Bu?
Sempat mengingat-ingat tidak tadi? Nggak apa-apa ya, belum ingat ya. Oke. Kemudian B ini kan 2,5 ya. Kali 10 pangkat 0 berarti 2,5. C-nya negatif 1,1 kali 10 pangkat min 4 berarti negatif 0,0001 ya, berarti 0 lah C-nya gitu ya. Tinggal Y sama dengan AT kuadrat ditambah B kali T. Y ini jarak kan ya, searah sumbu Y. Satuannya apa kalau jarak? Meter. Meter. Maka di sini A kali T kuadrat juga harus meter. Sementara T ini kan satuannya detik ya, karena waktu kan. T kuadrat berarti detik kuadrat. Supaya jadi meter, maka A ini apa satuannya? Meter per Meter per detik kuadrat. Meter per detik kuadrat. Berarti ini apanya mas? Sama satuannya dengan percepatan gitu ya. Jadi ini negatif 4,6 meter per detik kuadrat gitu ya. Negatif 4,6. Oke, catat ya, negatif 4,6 Bapak Ibu ya, mohon dicatat. Oke, langkah berikutnya ini cukup ya di sini. Oh, B-nya. B-nya ini supaya jadi meter nih, T-nya kan sebentar, ada yang mau masuk. Admit dulu. B-nya ini kan B dikali T itu harus meter kan? Sementara T itu kan detik. Berarti B satuannya apa? Meter per second. Meter per detik. Artinya ini adalah kecepatannya ya. Kecepatan apa ini? Kecepatan searah sumbu Y. Kapan? Pada saat mulai dilemparkan. Jadi kecepatan awal ya. Kecepatan awal benda pada saat dilemparkan searah sumbu Y. Kalau kita simbolkan berarti V0 Y-nya. Baik, cukup ini. Mohon dicatat ya ini ya. Tadi A-nya itu negatif 4,6 meter per sekon kuadrat. Oke. Baik, kemudian masuk lagi kita tambah lagi ya. Kita ubah saja ini yang Y ini menjadi VY. Nah, seperti ini ya. Linear ya. Kecepatan terhadap Y, karena berubah kecepatannya kalau terhadap Y. Kalau terhadap X kan tetap segitu, tadi dapat nilainya. Ketika menganalisis yang X terhadap T. Nah, kita analisis lagi yang ini. Analisis, kita hilangkan titik yang sebelumnya. Kita hilangkan garisnya. Kita analisis lagi kurva fit, gitu ya. Kita pilih yang linear, karena sebaran titiknya itu memberikan pola garis lurus kan. Jangan parabola, karena ini jadi rumit, persamaannya kuadrat. Kita ambil yang linear. Nah ini ya, sudah seimbang kurvanya ya. Keluar persamaan VY sama dengan A kali T ditambah B. VY kecepatan searah sumbu Y. Satuannya apa? Meter per second. Meter per sekon, karena kecepatan gitu ya, karena kecepatan. Maka B pun harus meter per sekon. Berarti B ini apa? Kecepatan awal pada saat benda mulai dilemparkan. Berapa B-nya? 2,5. Sama dengan yang tadi? Iya. Sama ya, oke. 2,5. 2,5 ya. Kali 10 pangkat 0, berarti 2,5 meter per sekon. Oke. Kecepatan awalnya segini, ketika dilempar dia akan menurun ya, karena dilawan oleh gravitasi, ditarik ya. Makin melambat gitu kan, sampai berhenti. Di atas balik lagi kan gitu. Dipercepat lagi. Oke. Karena ini meter per sekon, maka A dikali T juga harus meter per sekon ya. Sementara T ini waktu, satuannya sekon. Maka A supaya meter per sekon apa satuannya? Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat dikali sekon, hilang satu kan, kuadratnya hilang ya. Tinggal meter per sekon. Jadi A itu meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan gravitasi. Berapa nilainya? Negatif 9,28. Ini dari hasil percobaannya kan gitu ya. Negatif 9,28. Mendekati 10 kan gitu ya. Meter per sekon kuadrat. Masih ingat tadi berapa A-nya? Negatif 4,6. Iya, 4,6 dengan 9,2 itu berapa kali lipatnya nih? 2 kalinya. Atau ini yang
Yang tadi itu setengahnya ya. Setengahnya dari ini kan. Berarti persamaan kuadrat yang tadi adalah setengah AT kuadrat. Itu kalau di SMA itu salah satu persamaan untuk GLBB dan juga pada gerak parabola ya. Jadi hubungannya terlihat jelas. Jadi dengan kurva ini dari fenomena gerak yang nyata dianalisis akhirnya ketemu persamaan matematika. Kalau ditafsirkan dengan fisikanya gitu ya akan dapat penafsiran mengenai besaran-besaran, jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu lengkap dengan satuannya dan ada kaitannya. Rumus yang tadi itu adalah Y sama dengan setengah AT kuadrat ditambah V0T ditambah Y0. Kalau yang sekarang yang ini VY sama dengan A kali T ditambah VY0 atau V0Y. Gitu Bapak Ibu untuk proses menganalisis dan juga melakukan pengolahan data menggunakan tracker. Oke, saya tutup dulu ya. Kemudian jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Di yes saja, di yes di sininya. Nanti apa simpan TRX-nya gitu ya. Kalau sudah simpan TRX juga bisa disimpan di sini file. Kalau yang tadi itu sebetulnya zip tab S ya, jadi TRX. Oke, saya cancel. Bapak Ibu jangan cancel tapi kasih nama disimpan. Kemudian atau juga tambahkan lagi file zip project S ya. Kemudian di zip S. Kemudian ini trz-nya gitu ya. Apa nama filenya? Kemudian di save gitu ya. Disimpan di tempat yang mudah dicari ya. Bikin folder baru di komputer Bapak Ibu. Baik. Ini nomor saja. Saya stop dulu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, yang mau diperjelas? Cukup jelas ya? Nanti dicoba lagi ya, bagi yang sudah praktek dan lancar mungkin tidak apa-apa. Tidak usah diulangi, bagi yang belum mungkin segera dicoba ya. Sebelum nanti mengerjakan tugas menggunakan video rekaman sendiri. Oke. Baik, untuk demo berikutnya mungkin saya akan membahas ini saja. Video rekaman gitu ya. Kalau tadi kan enak videonya bagus gitu ya karena bawaan dari aplikasi trackernya. Sekarang video rekaman sendiri. Adakah yang bersedia dibahas hasil kerjanya yang sudah mencoba membuat rekaman video? Artinya di-share videonya di grup WA biar saya buka nanti menggunakan tracker. Boleh punya saya, Pak. Boleh Bu Marina. Boleh di-upload saja Bu di ini di WA. Oh iya, sebentar. Di ke WA kan dulu. Iya, Pak. Sebentar. Sudah di-share Ya, ke sebentar saya download dulu Bu. Oke.
Sebentar nih, belum muncul downloadnya. 3. Saya download dulu. Ini tadi dari Bu Marlina atau Bu Marina? Saya lupa. Marina, Pak. Ibu Marina ya? Iya. Gerak parabola ya? Iya, Pak. Oke, saya simpan dulu. Mana ya? Sebentar Pak Ibu ya, saya simpan dulu filenya. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen lagi ya. Saya akan coba menganalisis video hasil rekaman Bu Marina ya. Untuk benda yang dilempar secara parabola gerakannya. Bapak Ibu sudah bisa melihat layar komputer saya? Udah, Pak. Udah. Sudah. Nah ini ya videonya ya. Ini video Bu Marina menggunakan kamera HP ya? Iya, Pak. Ya, ini menggunakan HP kan gitu ya. Coba lihat, dijalankan dulu saja. Saya coba dulu, belum dibuka di tracker, tapi saya buka di window media player ya. A3. Nah, itu. A3. Terlihat ya, itu bolanya warna kuning ya, Bu A3. Marina ya. Hijau, Pak. Oh, hijau ya, A3. warna hijau ya. Kasti. Baik, bola kasti, oke. Nah, kemudian kita buka lagi trackernya. Kita buka tracker. Klik sekali saja, Bapak Ibu. Sabar, tunggu sampai terbuka aplikasinya. Nah, munculnya kan lama ya. Kalau tidak sabar kan diklik lagi, klik lagi. Nantinya jadi banyak yang terbuka. Kita open ini, open file. Cari videonya Bu Marina. Tadi saya simpan di data A. Kemudian di ini ya. Tahun 2002. Di Damba. Bahan pikon. Nah ini, gerak parabola Bu Marina. Nah ini videonya ya. Saya play dulu. Ini kebetulan langsung tegak Bu Marina ya, dibuka di trackernya. Tapi misalnya kalau posisi kameranya miring, landscape tidak apa-apa. Bapak Ibu lanjut saja video, nanti ketika buka di tracker terbalik, jangan panik, tinggal diklik kanan di sini. Di videonya diklik kanan, filter, new, mana rotate-nya? New rotate. Gitu. Tinggal kemana arahnya, gitu ya. Ini kebetulan sudah betul, bukan betul, sudah sesuai dengan yang diinginkan, sudah tegak gitu ya arahnya, arah videonya. Jadi tidak usah diapa-apakan lagi, tidak usah di-rotate. Sebentar, ada yang mau gabung nih. Mana ya? Mana pikonnya? Oh ini, kepala Ode. Oke, saya balik lagi ke tracker. Setelah terbuka videonya seperti ini, langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Motong videonya. Iya, tentukan dulu posisi awal videonya ya. Tinggal diklik di sini. Dilacak dulu.
Nah, sudah mulai muncul kan. Sini aja ya. Di sini klik kanan, set start frame. Nah, sini. Ini kebuang berarti kan frame ini tidak apa-apa. Lanjut lagi. Terus. Oke, sampai sini ya. Klik kanan lagi, set and frame. Ini saran sedikit atau komen untuk video ini. Disarankan sebaiknya backgroundnya atau latarnya itu homogen. Misal dinding berwarna apa ya supaya kontras. Putih. Berwarna putih misalnya. Jadi homogen. Kalau ini kan ada yang warna hitam, ada yang kaca yang bening gitu ya. Memberikan cahaya. Jadi ini lumayan menyulitkan bagi kita nantinya karena kurang begitu jelas nantinya. Tapi kalau backgroundnya homogen di dinding itu bisa. Kemudian Bu Marina untuk penandanya Ibu menggunakan apa? Itu Pak lakban hitam yang Ini. di kaca itu. Oh ini. Ya itu Ini 1 ya, meter. dari sini ke sini 1 meter. Oke. Ya. Nah, sebetulnya panjangnya itu tidak mesti harus 1 meter terus gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya lakbannya udah mau habis gitu ya, yang tersisa hanya 30 cm misalnya, jangan sampai beli lagi lakban baru. Pakai aja 30 cm. Ukur betul 30 cm kan gitu ya. Ini untuk memudahkan ke apa-apa Bu Marina ini 1 meter gitu ya supaya sama dengan contoh, tidak apa-apa. Oke. Kita coba lagi tes. Yeah. Nah, ini kan kalau diputar di tracker lebih lambat dari video aslinya ya. Jangan khawatir, ini tidak berpengaruh terhadap waktu Bapak Ibu. Waktunya tetap waktu real ya dari gerakan bendanya. Saya scroll ke depan dulu supaya agak besar. Kemudian langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Membuat koordinat. Iya, memunculkan dulu membuat koordinat kartesiusnya ya. Kemudian kita arahkan ke sini. Arahkan ke bolanya, kemudian kita kunci. Oke, kita cek lagi gerakannya. Oke. Oh, kelebihan. Kita mundurkan sedikit. Oh, kalau mundur kurang. Kalau maju lebih. Berarti cukup di sini aja berarti. Oke, langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Kalibrasi. Kalibrasi, betul Bu. Klik, new, kalibrasi stick. Tinggal klik di sini. Shift, klik. Kalau kurang yakin di scroll dulu. Terlihat tidak? Oh, belum ya, belum muncul. Oke, sebentar. Nah, pastikan seperti ini. Tadi saya kan gagal ya kalibrasi karena tadi sedang muncul tulisan aksis. Kalau tidak muncul, padahal kita ingin kalibrasi, tadi kan sudah klik kalibrasi, jangan 2 kali, Bu. Cukup cari segitiga di sini. Klik. Akan muncul ini. Aktifkan ini. Kalibrasi stick. Nah, seperti ini. Baru di scroll ke depan supaya jelas. Arahkan ke ujung. Shift, klik. Nah, muncul yang biru. Geser lagi ke bawah. Sampai sini ya Bu Marina ya? Iya Pak. Shift, klik. Nah, sudah. Ini 1 meter ya. Iya. Kita ganti saja. 1 meter. Enter. Oke, kemudian kita kunci juga. Klik kanan, lock. Saya scroll lagi, perkecil. Oke, kita sembunyikan ya kartesius dengan kalibrasinya. Langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Point mesh. Tracking ya, tracking. Tracking, oke. Nah, muncul kan ini, kemudian kita perbesar lagi, arahkan ke sini, shift, klik, shift, klik. Seperti tadi aja Bu. Ini lebih enak bolanya besar ya Bu Marina ya. Ini agak ngeheng, saya tunggu dulu. Oke, tampaknya ngeheng nih Bu. Bentar, saya ulangi lagi. Oke.
Nah, kalau seperti ini kan ngeheng ya, bagaimana supaya ingin mengulangi kembali? Sementara ini kan sudah ada jejak sebagian ya. Nah, kalau sudah ada di sini, tinggal diklik saja. Clear step. Hilang semua ya. Tapi masih muncul ini kan, masih aktif. Kita awal lagi dari awal. Shift, klik. Shift, klik. Shift, klik. Ngeheng lagi. Sebentar. Oh iya, ngeheng nih. Oke, sebentar ya saya inikan dulu. Ada yang berat mungkin. Saya tutup satu nih. Pak Sony, Iya, tadi yang sebentar. clear step itu ada di mana, Pak? Yang clear step itu adanya di tulisannya, Bu. Ini kan kita sedang aktif point mesh ya, masa A. Ya. Diklik kiri di sini. Klik kiri, ini muncul pilihan. Di sini clear step saja. Iya, iya. Clear step. Iya, baik. Yeah. Sebentar nih, ternyata terkendala ngeheng nih. Ketika ini sebentar. Komputer saya panas kayaknya. Karena menggunakan OBS untuk merekamnya. Oke. Kita coba sekali lagi ya, mudah-mudahan tidak ngeheng nih. Shift klik. Shift klik. Shift klik. Ngeheng. Kalau begitu tutup dulu saja ya. Saya tutup dulu. Saya simpan dulu saja. Yes. Ke sini ya. TRK. Oke. Ini ada Bu Suryanti. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Saya buka lagi trackernya. Tunggu sebentar karena masih loading. Mohon. Izin bertanya Pak Sony. Iya, silakan Ibu. Kalau untuk format videonya tidak mempengaruhi ya, baik itu MP4 atau MPEG gitu. Format tidak apa-apa Bu. Selama masih bisa dibuka oleh tracker tidak apa-apa. MP4, MPEG, MOV misalnya. Tidak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebentar nih. Oke, saya buka lagi ya. Ini yang TRK tadi. Nah, kalau sudah di shift TRK aja berarti kan pekerjaan yang terakhir tidak hilang ya. Itu masih ada kan. Saya ulangi lagi, clear step dulu. Udah mulai berat nih komputernya. Ini di play lagi. Kalau di play lancar ya. Kita tracking tadi ada masalah. Oke, kita coba. Bismillah. Ini sudah aktif ya. Mesh A. Berarti kita lanjut saja untuk tracking point mesh karena sudah aktif ini. Tapi kalau belum aktif tidak bisa tracking seperti begini misalnya. Lambat nih. Mohon maaf nih videonya. Misalnya axis di sini. Tidak bisa kita tracking karena yang aktif bukan point mesh tapi axis. Susah, shift klik tidak ada. Nah, untuk supaya kita tracking, untuk ke mode tracking, pilih di sini Bapak Ibu di pojok ini. Klik sekali. Nah, pilih yang ini. Masa A ya, mesh A. Nah, kalau sudah begini bisa tracking. Bisa tracking. Shift klik. Shift klik gitu. Dan seterusnya ya sampai ujung. Ini masih mentok juga di sini nih. Kalau Bu Marina mencoba bisa langsung ke depannya tidak Bu? Langsung terus ke bisa. Ini kendala di komputer saya berat karena sedang merekam ya. Nah, kemudian langkah berikutnya sama dengan ketika ketika analisis untuk yang gerak parabola yang ada pada video bawaan trackernya begitu. Ya, yang penting Bapak Ibu kan kalau sudah bisa ngambil data seperti ini, berikutnya kan tinggal analisisnya.
Gitu. Baik, saya tutup dulu ya trackernya, ini berat tampaknya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan kendala-kendala praktiknya supaya bisa kita bahas. Pak, itu kalau masa itu kan tadi terteranya 1 1. kilogram ya. Itu misalnya ternyata bola tenisnya hanya 800 gram, di situnya bisa langsung diganti. Bisa diganti, tapi Berpengaruhnya kemana ya Pak? bisa diganti, tapi tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kecepatan, percepatan, dan waktu. Karena kan sudah terjadi gerakannya seperti itu kan? Iya. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika nanti membahas misalnya gaya ya. Oh iya. Nah, itu baru masanya harus betul. Oh, Karena iya. nanti gaya itu kan keluarnya kan Newton satuannya ya. Iya. Dari kilogram massa dikali percepatannya kan gitu. Iya. Tapi kalau mau ditimbang kemudian dimasukkan juga nilainya tidak apa-apa. Tapi itu tidak berpengaruh ya. Yang menentukan itu adalah panjang penandanya atau kalibrasinya itu harus betul. Harus betul-betul sama dengan ukuran sebenarnya. Iya Pak, tapi memang tidak harus 1 meter ya? Bisa... Tidak mesti 1 meter, berapapun, mau 25 cm boleh, mau 2 meter boleh. Yang penting berikan nilai aslinya gitu ya. Oh iya. Kalibrasi dengan nilai aslinya. Kan mengkalibrasi berarti memberikan nilai yang aslinya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ini mungkin sebagai awal saja ya, awal Bapak Ibu melangkah ke membuat rekaman video, menganalisis, mendapatkan hasil, disimpan ke TRK dan TRZ gitu ya. Kemudian Bapak Ibu membuat LKPD-nya. Bagi yang SD, saya sarankan membuat videonya GLB saja Bapak Ibu ya. GLB ataupun kalau boleh GL gerak jatuh juga nggak apa-apa. Supaya tidak terlalu rumit nanti untuk membuat lembar kerjanya juga sederhana ya. Panduan-panduannya yang ringan dalam rangka mengajak siswa berpikir, mengamati hasil atau fenomena geraknya saja. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ya, saya Pak Sony. Ya Bu Nur Santi ya. Iya, saya mau tanya itu Pak, yang garis tadi tuh, yang garis penanda, itu posisinya berarti harus dilewati bola ya? Ya, kalau baik. misalnya gerak parabola. Posisinya tadi kebetulan Bu Marina tegak lurus ya Bu ya? Tegak. Iya. Tegak lurus dan seolah-olah dilewati bola. Sebetulnya bebas. Mau arahnya horizontal bebas. Yang penting terlihat di rekaman videonya. Oh gitu. Mau miring, mau horizontal gitu ya. Tidak apa-apa. Mau horizontal gini juga tidak apa-apa. Oh, gitu. Tapi tetap dari ujung ke ujung panjangnya berapa gitu ya Bu Nur Santi. Oh, iya. Atau misalnya di video tadi itu kan ada, sebentar saya buka lagi videonya. Sebentar. Biar jelas ya. Tadi kan ada backgroundnya itu ada handle pintu ya, Bu Marina ya. Iya Pak. Kalau Bu Marina misalnya kelupaan membuat atau menyiapkan penandanya, kalau Bu Marina lupa gitu ya membuat penanda, tapi kan ada handle pintu, Bu Marina bisa mengukur saja langsung setelah jadi videonya. Ukur nih handle pintu berapa panjangnya. Nah nanti ketika membuat penanda ya sudah ujung handle pintunya berapa senti, tapi di dalam meter ya. Berarti kalau misalnya 20 cm berarti 0,2 meter. Yang penting kan itu data real panjang yang ada di video itu gitu. Nah ini tapi nggak berpengaruh ya Pak? Tidak berpengaruh karena menyesuaikan. Tapi kalau diklaim itu 1 meter tentu akan salah nilainya nanti, gitu ya. Karena yang 1 meter itu kan panjang ini, panjang apa namanya? Panjang lakban tadi. Sebentar saya izin share lagi. Izin bertanya Pak. Boleh Bu Asri, silakan. Ya, tadi kan kalau gerak parabola itu Bu Marina tegak ya penandanya. Kalau bidang miring berarti posisi vertikal dan horizontalnya dibikin penanda juga gitu? Bikin penanda. Ini diralat. Kebetulan saja Bu Marina inginnya tegak.
Kalaupun mau horizontal juga tidak apa-apa, Bu. Bu Asri. Oh, ya. Boleh. Ya kalau bidang miring kan berarti dia berbentuk ada sumbu X, sumbu Y-nya. Berarti Mau penandanya tegak juga bersumbu nggak X, Y-nya apa-apa. juga. Mau tegak juga nggak Oh apa-apa. gitu. Iya. Atau kalau tidak Ya, sempat makasih. bikin penanda, kan ada papan miringnya ya. Ya. Ukur saja ujung papannya. Ujung ke satu sama ujung yang lainnya. Diukur, itu juga bisa jadi penanda. Oh siap. Nah, atau Yang ini penting ada kan penandanya aja ya, Pak, ya? kalau lupa nih misalnya nih, ukur ini, Bu. Dari sini ke sini berapa senti? Konversi ke dalam meter. Atau misalnya ini nih, ujung kaca ini ya, sampai ke sini berapa? Berikan saja tandanya, ke sini. Klik sini, berikan nilai. Atau dari sini ke sini. Gitu, bisa. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya backgroundnya itu kan betul-betul homogen ya di dinding supaya bagus kan background dengan bolanya kan tidak ada lagi penanda ya. Kita buat penanda baru, misalnya penggaris atau lakban atau yang lainnya seperti itu. Itu keperluannya sebetulnya. Karena memang backgroundnya homogen. Begitu Bapak Ibu terkait dengan penanda cukup jelas ya. Izin nanya Pak. Bu Sari, silakan Bu Sari. Oh ya, terima Pak. Kalau untuk gerak jatuh bebas, apa ada perbedaan langkahnya dari pengambilan video sampai analisis? Tidak ada, sama saja Bu. Yang beda itu lintasannya saja. Lintasannya kan jatuh bebas dari atas ke bawah gitu ya, terus gitu. Nah, jadi analisisnya itu cukup Ibu membuat kurvanya itu Y terhadap T. Yang X-nya tidak usah karena nanti tidak bermakna. Di grafiknya Y terhadap T, kemudian juga VY terhadap T. Bu Sari sudah punya videonya atau baru berencana? Belum Pak, Oh, baru iya, berencana. iya. Masih repot sama bayi. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi sama saja langkahnya, cuman nanti lebih sederhana karena itu hanya satu arah ya. Satu sumbu, yaitu sumbu Y. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap nih untuk melangkah ke langkah berikutnya yaitu praktik Bapak Ibu ya. Per hari ini ya, tanggal 22 sampai tanggal 25, Senin malam lah. Bapak Ibu itu kesempatannya untuk praktik, mengambil video ya. Tentukan dulu mau gerak apa nih, bendanya apa di video gitu ya. Syaratnya sebaiknya background dengan benda itu kontras warnanya supaya jelas hasil videonya. Kemudian posisi kamera jangan goyang, jangan berubah, tetap diam. Biarkan bendanya melintas di depan kamera gitu ya. Mau gerak parabola, mau gerak miring, mau jatuh bebas, mau dilempar ke atas, vertikal ke atas, silakan. Jangan lupa penandanya ya, dan diukur berapa panjangnya nanti untuk kalibrasi. Langkah-langkahnya sama dengan seperti Bapak Ibu tracking latihan di tutorial atau yang tadi saya demokan. Nah, kalau sudah mungkin kita akhiri saja ya pertemuan Pikot hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri mungkin kita foto bersama dulu ya. Kita coba on kan kameranya yang bisa on. Siap ya Bapak Ibu, waktunya tinggal 1, 2, 3, 4 hari lagi. 4 hari Bapak Ibu untuk sampai mengupload video, bukan video, hasil trackingnya dalam bentuk TRZ ya. TRZ, atau kalau mau video dengan TRK-nya. File video dan file TRK. Kalau ingin satu file saja, TRZ saja tanpa video. Kemudian LKPD-nya. LKPD sesuaikan dengan jenjang sekolahnya ya. Yang SMA tentu lebih detail sampai dapat persamaan itu ya di LKPD-nya ya. Yang SMP mungkin diajak untuk praktek juga tapi lebih sederhana lagi pengambilan kesimpulannya. Yang SD mungkin lebih ke demo ya. Demo anak menuliskan hasil pengamatan gitu ya secara kualitatif tentunya. Yang aktif demonya kan tentu gurunya kan karena ini aplikasinya cukup rumit. Begitu, baik. Ini on semua ya, sudah ya. Mungkin yang lain belum bisa on, nggak apa-apa. Baik, 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya. Baik, 1, 2, 3. Baik, sebentar.
Saya share dulu. Saya share di grup WA. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya walaupun ini bersamaan dengan tugas Bapak Ibu di sekolah ya. Untuk gabung nih Bapak Ibu, boleh silakan lanjut kembali tugas di sekolahnya, lanjutkan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga lancar ya untuk tugas di dambanya dan sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan untuk meninggalkan Google Meet. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu semua.